So I called up a player from the champion, Persib Bandung, and his name is Beckham Putra. So I'm happy to welcome him in the national team. Good. 23 pemain timnas Indonesia sudah tiba di Bali untuk TC kualifikasi Piala Dunia hari ini. Siapa saja? Komunikasi ya. Nah, mereka sudah tahu saya sudah lama tidak dipanggil, tapi sekarang lagi baru, ada kesempatan baru juga. Bagus. Stefano Lillipali tentang TC Timnas Indonesia di Bali dan bicara dengan rekan Patrick Kluivert. 今日の試合で感じました。ただ何よりも先ほども言いましたけど、インドネシアのサッカー熱が素晴らしいと思いますし、今の帰化選手を強化の一環としているところも。Jepang pilih bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hajime Moriyasu ternyata sudah siapkan skenario ini. Tiga pemain timnas Indonesia sudah tiba di Bali untuk TC kualifikasi Piala Dunia hari ini. Siapa saja? Skuad Garuda mulai bersiap untuk tantangan besar di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 23 pemain tim nasional Indonesia telah tiba di Bali untuk menjalani pemusatan latihan TC intensif. Kedatangan para penggawa ini menandai dimulainya fase krusial sebelum tim Merah Putih menghadapi dua laga penting di grup C, yaitu menjamu Cina pada 5 Juni dan melawat ke markas Jepang 5 hari berselang. Dilansir Pikiran Rakyat Sumedang dari berbagai sumber, konfirmasi kehadiran puluhan pemain ini disampaikan langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Pria yang juga merupakan anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI tersebut memastikan bahwa seluruh 11 pemain yang merumput di Liga 1 sudah bergabung dengan tim untuk persiapan TC ini. Beberapa nama besar yang berkarir di Eropa juga sudah mendarat di Pulau Dewata. Tom Haye, Joey Pelupesi, dan Dean James menjadi 3 pemain terbaru yang tiba dari Eropa untuk bergabung dalam TC. Mereka menyusul sejumlah rekan abroad lainnya yang telah lebih dulu sampai di Bali, menunjukkan keseriusan dan komitmen tinggi dari para pemain. Sebelumnya, bek tangguh Nathan Choyaon, Swansea City, dan Jordi Amat telah lebih dulu berada di Bali. Disusul oleh pemain-pemain inti lainnya seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Ula Romeni, dan Shane Patinama yang juga sudah tiba di lokasi TC. Kehadiran mereka secara bertahap memastikan bahwa latihan perdana dapat dimulai sesuai rencana dengan kekuatan yang cukup signifikan. Namun, tidak semua pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert, total 32 pemain, bisa langsung bergabung di awal TC ini. Praktis, masih ada 9 pemain yang belum merapat ke Bali. Beberapa di antaranya adalah Jai Itzes dan Kevin Dix, yang baru saja menyelesaikan musim kompetisi bersama klub masing-masing di Eropa. Mereka diharapkan akan segera menyusul dalam beberapa hari ke depan setelah mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Para penggawa timnas Indonesia akan mengikuti TC di Bali mulai hari ini, Senin 26 Mei, hingga Sabtu 31 Mei 2025 mendatang. Selama periode ini, mereka akan menjalani berbagai sesi latihan intensif, pematangan taktik, serta peningkatan kondisi fisik di bawah arahan tim pelatih. Lokasi TC di Bali yang mendukung, dengan fasilitas memadai dan suasana yang kondusif, diharapkan dapat membantu fokus para pemain. Setelah menyelesaikan TC di Bali, Tom Haye dan kawan-kawan tidak akan langsung pulang. Mereka dijadwalkan akan terbang ke Jakarta untuk melanjutkan persiapan akhir jelang pertandingan krusial melawan Cina. Perpindahan lokasi ini bertujuan agar tim dapat beradaptasi dengan kondisi lapangan dan lingkungan pertandingan sebelum hari haji.
Dengan kehadiran para pemain kunci dan program latihan yang terstruktur, diharapkan timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Stefano Lillipali tentang TC Timnas Indonesia di Bali dan bicara dengan rekan Patrick Kluivert. Pemain Borneo FC, Stefano Lillipali, dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Ini untuk pertama kalinya di era Patrick Kluivert, Stefano Lillipali kembali ke tim Merah Putih. Berusia 35 tahun, Stefano Lillipali menjadi pemain tertua di Timnas Indonesia. Kini, ia akan menjalani pemusatan latihan, TC, bersama Timnas Indonesia di Bali. TC itu akan digelar pada 26 hingga 31 Mei 2025 di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Stefano Lillipali sangat senang Timnas Indonesia bisa berlatih di Bali. Hal ini dikarenakan Stefano Lillipali sempat membela Bali United. Mantan pemain Persija Jakarta itu pernah memperkuat Serdadu Tridatu dari 2017 sampai 2022 sebelum akhirnya pindah ke Borneo FC. Timnas Indonesia menjalani TC di Bali sebagai persiapan untuk menghadapi Cina dan Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu akan digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Bali seperti rumah kedua bagi saya, kata Stefano Lillipali dilansir bolasport.com dari YouTube Timnas Indonesia. Stefano Lillipali menilai, banyak lapangan bagus di Bali. Mendengar kabar Timnas Indonesia TC di Bali, ia senang. Sangat bagus kami bisa TC di sini karena suasananya enak, ucap Stefano Lillipali. Sebelum bergabung ke Timnas Indonesia, Stefano Lillipali sempat bertemu dua asisten pelatih Patrick Kluivert, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Mereka bertemu saat Borneo FC menjalani laga tandang melawan Malut United. Duel pekan ke-22 Liga 1 2024-2025 itu digelar di Stadion Kieraha, Ternate, Maluku Utara, 10 Februari 2025. Dalam laga itu, Borneo FC kalah 0-3 dari Malut United. Sayangnya, Stefano Lillipali tidak bisa bermain karena mengalami cedera. Ia hanya berbincang-bincang saja kepada rekan Patrick Kluivert itu. Alex Pastoor dan Denny Lanzaat datang ke pertandingan itu untuk memantau beberapa pemain. Terbukti selain Stefano Lillipali, ada dua pemain Malut United yakni Yakob Sayuri dan Yance Sayuri yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Saya belum bertemu Coach Patrick Kluivert. Kemarin saat Borneo FC melawan Malut United hanya bertemu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Saat itu saya tidak main karena cedera, kata Stefano Lillipali. Jepang pilih bantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia? Hajime Moriyasu ternyata sudah siapkan skenario ini. Keberuntungan sepertinya sedang berpihak pada Timnas Indonesia di tengah ketatnya persaingan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua rival berat, Cina dan Bahrain, justru harus gigit jari setelah Jepang secara tak langsung menunjukkan sinyal bakal membantu langkah skuad Garuda. Dalam laporan terbarunya, media kenamaan Jepang, Soccer Digest Web, mengungkapkan bahwa pelatih Hajime Moriyasu akan melakukan rotasi besar-besaran dalam skuad Samurai Biru. Keputusan mengejutkan ini diambil jelang duel melawan Australia dan Timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang. Jepang yang dilatih Moriyasu telah mengamankan tempat di Piala Dunia pada seri bulan Maret, memiliki dua pertandingan tersisa di babak kualifikasi versus Australia dan Indonesia, tulis Soccer Digest Web. Tetapi, pelatih Hajime Moriyasu telah mengisyaratkan akan membuat perubahan signifikan di susunan tim, termasuk pada pemain utamanya, lanjut media Jepang tersebut. Moriyasu mengisyaratkan bahwa ia akan memberi kesempatan bagi pemain-pemain yang belum pernah dipanggil, baik dari J-League maupun dari klub luar negeri, demi memperkuat kedalaman tim nasional Jepang di masa depan. Kami ingin secara cermat memilih pemain yang belum dipanggil untuk babak kualifikasi, baik dari Liga Jepang maupun luar negeri untuk seri bulan Juni, tegas Moriyasu dalam pernyataannya. Keputusan ini tentu membuka peluang emas bagi Timnas Indonesia. Jika Jepang menurunkan skuad lapis kedua, maka kans Garuda untuk mencuri poin di laga penentuan pada 10 Juni di Osaka terbuka lebar.
Bahkan, 3 poin penuh bisa saja diraih, yang berarti langkah besar menuju putaran keempat kualifikasi makin dekat. Kemenangan atas Jepang nantinya tak hanya akan menjadi sejarah, tetapi juga bisa menutup peluang dua pesaing utama, China dan Bahrain, yang saat ini masih bersaing ketat di grup C. Hingga saat ini, Timnas Indonesia memimpin perebutan posisi 4 besar di grup tersebut, namun hanya unggul 3 poin dari China dan Bahrain. Itu artinya, satu kesalahan saja bisa membuat semuanya berantakan. Namun, Jepang tampaknya tak bermaksud membantu Indonesia secara langsung. Rotasi skuad yang dilakukan Hajime Moriyasu lebih ditujukan sebagai bagian dari persiapan menuju AFF E1 Championship Piala Asia Timur yang akan digelar di Korea Selatan pada bulan Juli. Kejuaraan E1 Piala AFF yang akan diselenggarakan di Korea pada bulan Juli diperkirakan akan memanggil lebih banyak pemain lokal, lanjut Soccer Digest Web. Apapun alasannya, keputusan ini menjadi kabar baik bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Apalagi, tim Merah Putih kini tengah dalam kondisi on fire dengan 32 pemain terbaik, termasuk nama-nama abroad seperti Jai Itzes, Ula Romeni, hingga Tom Haye, yang telah siap tempur di 2 laga pamungkas nanti. Indonesia akan lebih dulu menjamu Cina pada 5 Juni, sebelum bertandang ke Jepang 5 hari kemudian. Semua mata tertuju pada 2 laga ini. Andai semuanya berjalan mulus, bukan mustahil Timnas Indonesia mencetak sejarah besar dengan menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya.